lagi dengan Henny di Ngobrol, Mataram Ngobrol. Nah, seperti biasa nih sahabat Ngobrol, Henny selalu mendatangkan tamu spesial. Kali ini ada mama-mama cantik ya. Enggak mama-mama, masih satu mama ya. Mama cantik. Oke, perkenalkan dulu nih mama cantik di sini dengan sahabat Ngobrol. Dengan siapa? Saya Susan, saya orang tua dari 2 siswa di Sekolah Mataram. Baik. Kelas 2 SD dan kelas 4. Kelas 2 dan kelas 4 nih, sahabat Ngobrol. 2 siswa sekaligus ya nih mama nih. Nah ini kok bisa langsung 2 siswa sekaligus nih? Bagaimana nih pendapatnya mama dengan SD Mataram, kenapa harus langsung 2 sekaligus nih? Bagaimana dulu awalnya? Awalnya pindahan. Oh pindahan, Ya, berarti pindahan bukan asli dari- Semarang. Pindahan dari Batam. Baik, pindahan dari Batam, kemudian tahu info ya SD Mataram bagaimana? Dari teman yang ada di Semarang. Dari teman yang ada di Semarang. Oke, kemudian merekomendasikan disekolahkan di SD Mataram. Iya, Langsung 2 siswa sekaligus. Baik. Nah, lalu pendapatnya mama nih, setelah direkomendasikan oleh teman mama, SD Mataram itu bagaimana sih, Mam? Iya, sekolah ramah anak, Mhm. gurunya ramah-ramah, Mhm. dekat sama kita orang tua. Deket sama orang tua juga ya. Ini deketnya dalam konteks yang bagaimana nih, Mam? Mungkin bisa didetailkan kembali dekatnya. Ya mungkin tujuannya untuk lebih memperhatikan anak. Jadi secara pribadi juga gurunya bisa kerjasama, sering kontak orang tua gitu, kebutuhan di sekolah apa. Kebutuhan siswanya apa, jadi mamanya dikontak, diberitahu ini nanti akan ada ini itu, mau harus bawa ini itu gitu ya. Nah jadi saling perhatian gitu ya, wali kelas ke wali murid. Nah itu sekolah ramah anak nih pendapatnya mama cantik satu ini, Bu Susan ya, Mama Susan. Baik, ini untuk pengalaman yang masih teringat atau tak terlupakan ya, versi Mama Susan ya, di lingkungan SD Mataram terhadap anaknya yang ada di kelas 2 dan juga kelas 4, apa nih Mam? Mungkin nggak hanya di lingkungan ini aja, nggak hanya di gurunya saja, terhadap teman mama-mamanya sendiri mungkin ada pengalaman apa gitu Mam? Kita sebagai mama-mama, orang tua ikutan dekat juga. Ikutan dekat juga ya, jadi Iya. nggak hanya mama Susan dengan wali kelas, tapi juga antar mama yang lain. Nah, ini dekatnya gimana nih Mam? Nah, kita sampai buat grup tersendiri. Sampai buat grup ya. Ini grupnya untuk apa aja nih Mam? Ya macam-macam, bahkan Macam-macam. kita udah deket, kompak gitu, sampai ada acara masak-masak, nanti Oke. gantian di rumah siapa. Mama A, Mama B, ganti-gantian gitu ya, masak-masak. Nah ini selain masak-masak nih, apakah ada sharing tentang tugas atau tentang kegiatan yang ada di SD Mataram atau bagaimana nih Mam? Iya banyak hal positif, Miss. Hmm. Bahkan kita juga inisiatif ada kas. Ada kas? Iya. Kasnya itu untuk apa nih Mam kalau boleh tahu nantinya? Ya, misalnya kalau nanti perbaikan kelas, mau jalan-jalan kemana, bahkan kalau kayak kekurangan tisu nanti bisa diambil dari situ. Terus misalnya kalau ada anaknya sakit, Oh sosialnya. Wah sampai ada kas juga di sahabat ngobrol nih mama-mama ya. Ini salah satu mama yang ada di sini, belum mama-mama yang lain yang ada di grup itu ya. Nah itu pengalaman dari versi mama-mama atau ini ya, mama-mama dari wali murid yang beberapa tadi yang ada di kelas 2 dan 4 atau bahkan ada beberapa di kelas lain ya. Nah ini kalau versi guru kelas atau wali kelas atau bahkan guru mapel nih Mam, gimana Mam? ya saya juga terkesan ya, Miss. Kebaikan hati dari wali kelas, memperhatikan anak saya pribadi, bahkan kayak hal-hal kecil, contoh misalnya kotak pensil ketinggalan, nanti kan di sekolah dipinjamin gitu. Bahkan kayak kadang-kadang lupa sign buku tugas gitu, nanti di japri, Bu jangan lupa buku tugas. Ditandatangani Iya. gitu ya, jadi diingatkan supaya nggak lupa. Kadang memang kayak itu udah rutin ya, selalu ada di buku tugas, cuma kadang manusia ya Bu ya. Manusia jadi ya diingatkan, dijawab langsung oleh wali kelas.
itu untuk buku tugas. Nah tadi untuk kotak pensil itu ketinggalan di rumah gitu ya Mam, atau gimana? Anak-anak kan sudah saya latih untuk menjadwal sendiri, cuman ya kadang-kadang ya ada yang ketinggalan. Oh jadi ketinggalan di rumah nggak membawa kotak pensil, jadi alat tulisnya mereka nggak bisa nulis gitu kan. Lalu dipinjam di wali kelas, dan juga diingatkan mamanya di Japri gitu ya Mam. Wah, Bahkan misalnya ya Miss ya, nanti gurunya, wali kelasnya tanya, gimana Zeriko mau nggak makan sayur gitu, perhatian sampai kayak gitu. Oh gitu. Diingetin, nanti kalau nggak mau kasih tahu saya mah gitu, nanti saya ingetin di kelas gitu. Oh jadi bawa bekal sayur itu mau nggak sebetulnya? Nah itu sampai diperhatikan ya sahabat Mabrol ya. Jadi wali kelasnya, aduh ini anaknya sebetulnya doyan sayur nggak sih? Nah dikonfirmasi lagi ke mama lewat Japri. Nah kalau memang ada permasalahan dengan sayuran nggak suka atau apa, nah bisa dikonsultasikan, bisa dikerjasamain dengan wali kelas gitu ya Mam ya. Nah itu bentuk dari kerjasama dan juga pelayanan antara wali kelas dan juga wali murid ya Mam ya. Itu untuk versi bekal ya, dan juga apa tadi, kotak pensil sampai diingatkan melalui Japri. Nah ini Mam, kalau versi Mama sendiri nih, kalau tugas-tugas yang didapatkan siswa kelas 2 tadi dan siswa kelas 3 yang pernah Mama dapatkan dari anak Mama gimana nih Mam versinya? Mungkin Mam ini gini atau bagaimana? Sejauh ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Didampingi belajarnya juga ya di kelas 2, anak kelas 2 dan juga kelas 4 ya. Kayak misalnya prakarya juga, ya hal-hal yang mudah, nggak ada yang sulit. Mudah ya, jadi sejauh ini apa ya istilahnya ya, no problem. Nggak ada masalah. Kemudian di minggu pertama, di awal bulan, di hari Kamis itu kan ada kegiatan rutin memakai baju adat. Nah gimana nih tanggapannya tentang baju adat itu, dan juga versi anaknya bagaimana? Apakah mari ikut pakai ini atau bagaimana tanggapannya nih Mama Susan? Itu kesan yang unik juga dari sekolah Mataram. Jadi anak-anak juga dikenalin adat gitu, hal yang baru buat mereka. Mereka pakai baju adat Jawa, yang mereka excited ya. Nah ini bajunya, tapi mereka nggak yang aku nggak suka ini nggak ya. Paling yang anak cewek ya. Yang anak cewek. Yang rambutnya harus disesuaikan sama kebayanya gitu. Itu agak ini ya, agak ribet ya. Agak ribet tapi masih oke lah ya, karena bajunya kebaya, rambutnya juga menyesuaikan biar kelihatan lebih anggun gitu kan, nggak yang biasa ketika menggunakan seragam. Ini mamanya juga apa ini ya, fashionable juga ya. Jadi disesuaikan gitu kan Mam, nggak yang asal-asalan. Nah ini juga bagus juga nih. Kemudian untuk yang laki-laki gimana? Kalau yang anak laki-laki lebih santai sih. Lebih santai ya, oke. Nah itu tadi ya kalau versi di hari Kamis minggu pertama di awal bulan. Kemudian nih untuk pesan dan kesannya dulu deh Mam. Kesannya gimana Mam? Kalau kesannya, saya sangat berterima kasih kepada guru-guru juga karena perhatiannya kepada anak saya. Hal-hal kecil juga diperhatikan gitu. Hal-hal kecil seperti yang tadi ya, kotak pensil, bekal makanannya juga. Kemudian untuk pesannya sendiri nih Mam. Kalau pesannya sudah baik, anak-anak nyaman gitu. Pesannya ya mungkin nggak, buat mama-mama yang di luar sana, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Mataram. Iya, selain mama-mamanya kompak ya, welcome juga ya kan ya. Mama-mamanya welcome, langsung ada grup, kemudian juga wali kelasnya saling perhatian, saling menyupport juga, mendukung gitu kan Mam. Nah jadi bisa saling bekerja sama ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada sahabat Mabrol, Mama Susan? Sudah ya? Oke, itu sahabat Mabrol, jadi itu tadi sharing session apa kata orang tua murid tentang SD Mataram ya, dan di sini ada Mama Susan yang mewakili di sharing session hari ini. Oke, sampai di sini dulu sahabat Mabrol, sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah!